Dikatakan bahwa ada dua cara untuk mempraktikkan agama. Salah satu caranya adalah dengan hidup jauh dari dunia sehari-hari yang biasa sebagai seorang bhikkhu, bhikkhuni sayalai, atau seorang yang suci. Mereka yang sungguh-sungguh dengan cara ini, sebagai tujuan hidup tertinggi mereka, akan mengalami kebenaran sejati atau pencerahan penuh. Cara kedua yaitu dengan mempraktikkan agama dalam kehidupan sehari-hari. Mereka yang tulus melakukan cara ini, sebagai tujuan tertinggi mereka, akan memiliki keharmonisan dunia yang tak terbagi, di mana orang hidup dengan damai di bawah penguasa yang sangat baik dan bijaksana seorang raja dunia. Zaman dahulu kala, Bodhisatta lahir dan diberi nama Pandangan Jernih. Setelah beliau dewasa, beliau mengembangkan 10 peraturan pemerintahan yang baik. Peraturan-peraturan itu adalah tidak adanya niat buruk yang tersembunyi, tidak adanya permusuhan, kebencian, terbuka, tidak menyakiti, pengendalian diri, kesabaran, kelembutan, kasih sayang, kemurahan hati, keterus-terangan dan kebaikan. Segera orang-orang di dunia mulai memperhatikan kebijaksanaan dan kebaikan Pandangan Jernih, karena beliau hidup ketat sesuai peraturan-peraturan ini. Perlahan-lahan orang di sekitarnya secara sukarela menawarkan untuk hidup di bawah kekuasaannya. Sebagai raja, bukan di bawah politisi yang tidak jujur pada saat itu. Ketika nama baiknya telah tersebar jauh dan luas, setiap raja di dunia ini mendatangi Pandangan Jernih dan berkata, "Mari wahai tuanku, selamat datang ke kerajaanku, karena kerajaanku adalah kerajaanmu. Tolong nasihati aku bagaimana memerintah dengan caramu." Dan Pandangan Jernih akan selalu menjawab, "Jangan hancurkan hidup. Jangan mengambil yang tidak diberikan, jangan berperilaku salah dalam hasrat seksual. Jangan bicara yang tidak benar. Jangan mengonsumsi alkohol yang menutupi batin. Perintah saya ke dunia hanya 5 ini. Selama kelima ini dipatuhi, peraturan keenam saya adalah kebebasan bagi semua orang untuk mengikuti kebiasaan dan agama setempat." Pada akhirnya semua orang di bumi hidup di bawah pemerintahan beliau yang damai dan beliau dikenal sebagai Pandangan Jernih yang agung, Raja Dunia. Kota kerajaannya, ibu kota seluruh dunia, disebut Kusavati. Kusavati adalah kota yang indah dan makmur dengan 4 gerbang megah, gerbang emas, gerbang perak, gerbang batu giok dan gerbang kristal. Di luar semua gerbang ini, Kusavati dikelilingi oleh 7 baris pohon palem. Yang pertama, barisan pohon berbatang emas dan berdaun serta berbuah perak. Barisan kedua, pohon berbatang perak dan berdaun serta berbuah emas. Barisan ketiga, pohon berbatang batu akik mata kucing dan berdaun serta berbuah kristal. Barisan keempat, pohon berbatang kristal dan berdaun serta berbuah batu akik mata kucing. Barisan kelima, pohon berbatang batu akik agate dan berdaun serta berbuah batu permata koral. Barisan keenam, pohon berbatang permata koral dan berdaun serta berbuah batu akik agate. Dan barisan yang terakhir, pohon dengan batang dan daun serta buah dari setiap jenis permata yang ada di dunia. Saat angin sepoi-sepoi bertiup melalui pohon-pohon yang menakjubkan ini, suara merdu dari musik yang lembut bisa terdengar di seluruh kota. Musik ini begitu menarik dan menyenangkan, sehingga beberapa warga terpikat untuk menghentikan pekerjaan mereka untuk menari dengan gembira. Pandangan Jernih yang agung, Raja Dunia, memiliki sofa bertatahkan permata dan pohon-pohon yang mengagumkan ini. Setelah pemerintahan yang panjang, adil dan damai, beliau berbaring di sofa yang megah ini untuk yang terakhir kalinya. Beliau tahu bahwa akhir hidupnya sudah dekat. Dari semua 54.000 ratu yang sangat mencintai raja disebut yang paling menyenangkan. Merasakan keadaan batinnya, ratu berkata, "Anda berkuasa atas semua kota di dunia, termasuk Kusavati yang indah ini dengan 4 gerbangnya yang menakjubkan dan 7 deretan pohon palem yang mengagumkan. Pikirkanlah ini dan berbahagialah." "Tidak, ratuku sayang, jangan katakan itu, tetapi sebaiknya kau menasihati aku untuk melepaskan keterikatan pada kota-kota di dunia dan semua yang ada di dalamnya," jawab Raja Dunia. Terkejut, ratu bertanya, "Mengapa Anda mengatakan ini, tuanku?" "Karena hari ini, aku akan meninggal," dia berkata. Saat ratu yang paling menyenangkan mendengar ini, ratu mulai menangis sambil menyeka air mata yang mengalir. Semua 84.000 ratu lainnya juga ikut menangis. Bahkan para menteri raja dan seluruh istananya, baik pria maupun wanita menangis dan terisak-isak. Semua mata dipenuhi air mata. Namun, Raja Pandangan Jernih yang agung berkata, "Air matamu tidak berguna. Tenanglah." Mendengar ini, tangisannya berkurang dan rakyatnya terdiam.
Kemudian raja berbalik kepada ratu yang paling menyenangkan dengan kata-kata ini. "Oh ratuku, jangan menangis, jangan bersedih. Apapun yang terbentuk, baik itu kerajaan termasuk seluruh dunia, atau hanya satu biji wijen kecil, tidak bisa bertahan selamanya. Siapapun yang terlahir, tidak peduli siapa dia, apakah beliau adalah raja dunia, atau pencuri kecil termiskin harus mati dan membusuk suatu hari nanti. Apapun yang dibangun akan hancur, apapun yang ada akan membusuk. Satu-satunya kebahagiaan sejati adalah pada saat ketika tidak ada kelahiran dan kematian." Dengan cara ini, Bodhisatta membuat mereka merenungkan apa yang kebanyakan orang hindari, bahwa segala sesuatu selalu akan berakhir. Beliau menasihati mereka untuk menjadi dermawan yang baik. Kemudian Raja Dunia, sama seperti orang lain, meninggal dunia. Untuk semua perbuatan baiknya, dia terlahir kembali sebagai dewa di alam surga. Moral cerita ini: semua hal, baik atau buruk, pada akhirnya akan berakhir. Jika kamu suka video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk lebih banyak cerita indah.